Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kajian atau ngaji pada malam hari ini adalah malam ngaji yang terakhir ataupun ngaji yang terakhir dari pembacaan kitab Fadail Syahri Ramadan Ibnu Abi Dunya. Khataman insyaallah malam hari ini kita ijazahan. Nah, kita tinggal membaca skrip yang terakhir tentang sahur. Ini mulai hadis yang ke-59 sampai 63, kurang lebih masih sisa 5 hadis. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, mengaji, membaca, mendiskusikan wahyu-wahyu yang telah Allah turunkan kepada kita, baik itu berupa Al-Quran maupun berupa hadis dan segala bentuk ilmu agama yang lain ataupun ilmu-ilmu yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita melanjutkan kajian membaca kitab Fadail Syahri Ramadan, kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu untuk baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, ulama, syuhada, sholihin, para kiai-kiai kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, bapak ibu kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya, mudah-mudahan Allah menerangi kuburnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan maghfirah, rahmat untuk kita dan mereka semua, khususnya teruntuk Bapak Kiai Haji Ali Mustafa, Mbah Kiai Haji Masyhur, kemudian Mbah Haji Abdul Rahim Martosiono, Mbah Haji Asih, dan seluruh kiai yang ada yang dimakamkan di Sragen Asri, founding father kota Sragen Asri. Mudah-mudahan dengan harapan kiriman doa seperti ini Allah mengabulkan cita-cita mereka untuk menjadikan Sragen menjadi kota santri, Sragen menjadi kota santri, pusat dari ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti salah satu madhab 4, khususnya madhab Syafi'i, berakidah Asy'ari Maturidi, bertasawuf ala manhaji Imam Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, dan para salafus saleh yang lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kullatin sholihah jami'ah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadratin Sayyidina Syekh Hasan Asyaduli, ila hadratin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Syekh Ahmad Badawi, Sayyidina Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Sayyidina Syekh Hasan Asyaduli, thumma ila hadrati jamil awliya wa syuhada wasrin aina makanu wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa aqrabaina wa ummahatina wa nakhsana ila hadrati Sayyidina Syekh Al-Hajj Ali Mustafa qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'ihum wa ila darajatihim wa a'atalina min barakatihim wa amtirana wa ghasa karmatihim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum
syi'unillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga kita kirimkan Fatihah sekali untuk ibunda kita tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang sudah menemani Rasulullah, mengorbankan jiwa, raga, harta dan benda serta seluruh waktunya dia curahkan untuk Rasulullah, untuk dakwah Rasulullah. Dan mudah-mudahan rasa rindu kita kepada ibunda kita Sayyidah Khadijah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti suatu saat diperkenankan berziarah ke makam beliau di Ma'la Hajun Makkah Al-Mukarramah dalam rangka ziarah ataupun dalam rangka umrah ataupun dalam rangka haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan azam kita, doa-doa kita. Ala hadina wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga untuk muallif dan para sanad perawi yang telah meriwayatkan, para masyayikh yang telah meriwayatkan kitab ini, hingga muallif yaitu Syekh Ibn Abi Dunya yang mana beliau meninggal pada tahun 281 Hijriyah, atau beliau salah satu ulama tersohor pada abad ketiga Hijriyah. Dan juga mudah-mudahan Allah selalu memudahkan urusan kita, memudahkan kita untuk selalu bertaat, memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang positif, mengaji, beramal soleh, bersosial, masyarakat, berdakwah. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi umur kita, rezeki kita, dan kita dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal, yang lapang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Sebelum memulai, saya ingin ngajak istighosah sebentar, yaitu dengan membaca qasidah Sa'duna fid dunya. Sa'duna fid dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Sa'duna fid dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Mudah-mudahan kita selalu diberi kebahagiaan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bihaqqi Sayyidina ibunda kita Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan juga bihaqqi Sayyidatina Sayyidah Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian ngaji pembacaan kitab Fadail Syahri Ramadan Ibn Abi Dunya. Kali ini pembahasan yang terakhir, yaitu adalah tentang permasalahan sahur. Kenapa Imam Ibn Abi Dunya memasukkan sahur ini termasuk bagian dari suatu fadail di dalam bulan Ramadan, ataupun keistimewaan di bulan Ramadan? Tentunya bulan Ramadan itu hal puasa. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan puasa itu juga sesuatu yang istimewa. Ini khusus, atau keistimewaan ini hanya diberikan untuk kita sebagai umat
Muhammad. Wabihi ilahi qol, ini yang menyimak kita hadis yang ke-59 halaman 89. Wabihi ilahi qol haddatsana Khaddash qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas bin Malik dikatakan Rasulullah SAW telah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur, bersaur. Sahurlah kalian. Kenapa? Karena di waktu sahur dan juga pada makanan sahur ini terdapat keberkahan. Dalam artian pada waktu sahurnya ataupun makanan sahurnya ini terdapat barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Karena sahur itu ada berkah, maka seyogianya kita ketika mau puasa mengikuti atas perintah Rasulullah, karena di sana terdapat berkah. Mari kita cari berkah yang banyak. Di antaranya dari mana? Dari kita makan sahur. Dan juga mengamalkan doa-doa di waktu sahur. Karena doa di waktu sahur itu doa-doa yang mustajab. Karena dia termasuk sepertiga malam. Wabihi ilahi qol, hadis yang ke-60, haddatsana Sa'id bin Sulaiman min Hafs bin Ghayyas an Ash'ath an Abi Hurairah an Abi Hubairah an jaddihi Syaiban qala dakhaltul masjid fasta'dzantu wa tanahnahtu fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasahhar faqala halumma Aba Yahya al-ghada qultu inni uridu shaum qala wa ana uridu shaum lakin muadzdzinuna fi basarihi syai' fa'adzin qabla ayatul al-fajr. Syaiban dia mengatakan, aku masuk masjid, kemudian aku izin. Kemudian Rasulullah SAW yatasahhar, sahur. Faqal halumma Aba Yahya al-ghada. Ayo doma'am. Qultu inni uridu shaum. Siapa tadi? Syaiban mengatakan apa? Aku ingin puasa. Qala wa ana uridu shaum lakin muadzinuna fi basari syai'. Nah, aku juga pengen puasa, tapi muadzin kita, orang yang adzan, fi basari syai', pandangannya berkurang, ada yang cacat, ada aib di pandangannya. Fa'adzin qabla ayatul al-fajr, maka adzanlah sebelum datang fajar. Dari hadis ini, bahkan sampai sekarang ada di Madinah, di sana terdapat 2 kali adzan. Adzan ketika fajar shadiq, ketika sudah datang waktu fajar, dan 1 jam sebelum adzan. Ini termasuk sunnah yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah, sampai sekarang pun masih dilakukan Nabawi maupun di Masjid Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Dan juga di berbagai masjid, mungkin kalau kita ke Jakarta masih banyak yang mengamalkan ini. Jadi sebelum adzan subuh itu ada adzan yang pertama. Istilahnya itu ada adzan pertama, ada adzan kedua. Ini bagi yang mungkin Bapak Ibu nanti kalau umroh haji, jangan kaget ketika azan langsung sholat subuh. Tiba-tiba, loh kok azan lagi? Azan apa tadi? Aku sudah sholat subuh. Nah, ini biasanya ini pembimbingnya atau leadernya dia belum ngasih tahu ataupun kelupaan ngasih tahu. Nah, ini bisa nanti diamalkan di masjid-masjid, di kampung-kampung panjenengan. Sebelum azan subuh, 1 jam sebelumnya itu ada azan. Tapi karena kalau sampai sekarang belum pernah, kita edukasi dulu masyarakat. Dikasih tahu nanti mulai tanggal sekian kita masjid akan azan 2 kali. Yang pertama azan 1 jam sebelum subuh.
Tujuannya untuk membangunkan agar warga ini bangun untuk sholat tahajud, untuk sahur dan sebagainya. Kemudian nanti adzan kedua ini adzan yang memang sudah masuk waktu subuh. Akan tetapi ini kalau permasalahan adzan tadi. Ini permasalahan kedua atau permasalahan yang lain. Tentang apa? Tentang membangunkan orang. Ini unik. Di kita di Jawa terutamanya, mungkin di negara lain juga ada. Kalau di sini ada istilahnya itu tongtek. Nah, dia jam 2 jam 1 itu kadang udah membangunkan. Mungkin kalau yang zaman sekarang orang biasanya itu sudah masak dari siang, jadi malam tinggal ngangetin. Itu paling 1 jam sebelum azan subuh sudah dibangunkan. Sahur. Ada yang lewat pengeras suara itu, aturi wuningo datang kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu engkang dereng sahur kula aturi enggal-enggal sahur. Keranten sakmenika sampun jam 3. Setunggal jam malih subuh. Nah, ini mengingatkan ke masyarakat lewat pengeras suara. Kadang ada yang lebih giat lagi itu, yang pemuda masjidnya ataupun takmir masjidnya itu ada yang lebih giat lagi. Jam 1 itu udah bangunin. Yang dibangunin siapa? Ibu-ibu. Kula aturi muningo datang ibu-ibu engkang dereng masak kula aturi masak rumiyin. Keranten sakmenika sampun jam 1. Nah, jam 1 malam itu udah ada woro-woro, udah ada itu bangunkan warga. Mengingatkan ibu-ibu barangkali ada yang belum masak, suruh masak dulu untuk mempersiapkan sahur. Tapi nggak tahu, mungkin di daerah teman-teman juga ada, cuman secara teknis beda. Ini hal permasalahan untuk membangunkan orang sahur, terutama ini di bulan Ramadan. Ini asyik. Nah, kalau kita di Jawa ini biasanya ini seneng rame-rame dengan teman-teman yang lain, kelompok anak-anak muda, anak-anak masjid, 5 orang 6 orang pakai cidur ataupun pakai ember, pakai ompreng yang rusak atau apa buat kelodean. Sahur tek dung tek. Ataupun ya apapun secara teknis mereka punya punya ciri khas sendiri, punya cara sendiri untuk membangunkan warganya. Tapi yang penting di sini jangan sampai terlalu mengganggu berlebihan, karena tujuannya itu untuk membangunkan. Sekiranya sudah sahur, sudah bangun, ya cukup. Nah, di Mesir juga ada. Cuman kalau di Mesir ini kurang asiknya, ini yang bangunkan ini cuma 1 orang. Nah, dia pakai ya semacam rebana kalau di sini, atau semacam rebana lah. Semacam rebana dia pakai itu, dia pakai ada nyanyian yang khas ketika untuk membangunkan orang sahur. Mungkin kalau di kita ini kan sahur, bapak-bapak, ibu-ibu yang besok puasa, ayo kita sahur. Nah, di sana juga ada nada-nada seperti itu, khusus untuk membangunkan orang ketika bulan Ramadan agar mereka sahur. Nah, itu kadang kalau yang sudah kenal akrab nama orangnya disebut, "Lek Pak Ijan, sahur dereng." Nah, kalau dia udah bangun nyauti, "Bun, Lek." Nah, itu khazanah atau kearifan lokal. Di masing-masing ada. Ini teknis pengembangan. Nah, sedangkan kalau yang pada masa dahulu sampai sekarang, kalau di masjid yang secara resmi azan 2 kali. Kenapa? Karena muadzinnya ini dia hanya bisa azan sekali. Nah, untuk mengingatkan yang lain agar juga sahur, maka tadi diperintahkan untuk azan sebelum fajar. Sampai sekarang masih berlaku di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, azan 2 kali. 1 jam sebelum subuh itu sudah azan.
Orang-orang yang belum paham ataupun yang baru pertama kali ke sana itu biasanya itu langsung berdiri sholat qobliyah subuh. Padahal itu belum masuk sholat subuh. Tidak apa-apa. Ketika sudah azan itu berarti masih ada waktu 1 jam untuk zikir, untuk baca Al-Quran. Nah, ketika di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu mereka Masya Allah semangatnya luar biasa. Jam 1, jam setengah 2 itu sudah mulai berangkat ke masjid. Padahal subuhnya itu jam 4, kadang setengah 5, kadang jam 5. Tujuannya kenapa? Pertama mau sholat tahajud, mau memperbanyak zikir. Yang kedua, kalau datangnya setengah jam atau 1 jam sebelum azan, terutama sebelum qomat, itu masjid sudah penuh. Jadi sholatnya itu di jalan-jalan. Nah, jadi merasa sayang kalau jauh-jauh dari Indonesia, jauh-jauh dari kampung halaman sampai sini, sampai Makkah atau Madinah, sholatnya kok dapatnya di jalan, enggak dapat di dalam masjid. Ini sayang, merasa sayang. Karena biasanya kalau orang umroh itu kan minimal program 9 hari sekaligus perjalanan. Di Madinah 4 hari, di Makkah di Madinah 3 hari, di Makkah 4 hari. Nah, cuman waktunya berarti waktu optimal untuk ziarah dan umroh itu optimal cuman 7 hari. Nah, itu kan sayang sekali kalau sholatnya itu di mana? Di jalan. Apalagi sholatnya malah di hotel. Wah, ini pasti pada merasa sayang. Nah, makanya pada banyak berangkat lebih awal. Mudah-mudahan kita semua insya Allah diberi kelapangan rezeki oleh Allah, diberi waktu yang cukup, diberi kekuatan finansial, kekuatan fisik untuk melaksanakan umroh dan haji panggilan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke hadis yang ke-61. Hadis yang ke-61. Wa bihi ilaihi qol haddatsana Abdullah bin Syubaib qasana Yahya bin Muhammad al-Harisi qala haddatsani Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an abihi an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol ni'ma ghada'il mu'min as-sahur innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Rasulullah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya makanan yang paling nikmat bagi orang mukmin itu apa? Sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat. Kalau yang sholat ini Allah dan malaikatnya ini berarti apa? Kalau Allah yang bersolawat itu memberikan maghfirah dan memberikan rahmat. Kalau yang bersolawat itu malaikat memintakan kepada Allah maghfirah dan rahmat untuk siapa? Alal mutasahhirin, untuk orang-orang yang sahur. Ini keberkahan tersendiri, ini bentuk keberkahannya, bentuk real keberkahannya. Tadi kan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Barokah dalam apa? Dalam makanan. Ini keberkahan yang lain. Real barokahnya itu apa? Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan Rasul dan para malaikat mereka bersolawat, artinya kalau yang Allah bersolawat ini artinya adalah Allah memberikan maghfirah dan memberikan rahmat untuk orang yang sahur. Kalau malaikat, bagaimana malaikat bersolawat? Malaikat memintakan maghfirah, memintakan rahmat kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang sahur. Untuk orang yang sahur. Kalau dalam Al-Quran kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ini khusus untuk Rasulullah. Khusus untuk Rasulullah. Oleh karena Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka seyogianya kita kalau mau puasa sahur. Seberapa banyak sahurnya? Apakah harus 1 piring dan minuman 1 gelas ataukah bagaimana? Nah, kita baca hadis selanjutnya, riwayat selanjutnya. Hadis yang ke-62. Wa bi ilaihi qol haddatsana Ali bin Al-Ja'd qol akhbarani Bahr As-Saqa
an Imran al-Qusair an Abi Sa'id al-Iskandarani Alexandria Mesir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu barakah was-saridu barakah was-sahuru barakah tasahharu fa innahu yazidun fil quwwah. Kita berjamaah ikut organisasi itu berkah. Kemudian sahur itu juga berkah. Tasahharu fa innahu yazidun fil quwwah. Sahurlah kalian kalau mau puasa. Karena dengan sahur itu akan menambah kekuatan. Tasahharu walau ala jur'in min ma'in. Shalawatullahi 'alal mutasahhirin. Sahurlah kalian meskipun seteguk dari minuman. Meskipun seteguk. Waduh, ini tinggal 5 menit lagi adzan subuh. Nggak mungkin saya mau ambil nasi, mau ambil lauk pauk, menghangatkan sayurnya nggak cukup. Karena bentar lagi udah mau subuh, baru bangun. Nah, bagaimana kita bisa mengamalkan kesunahan sahur itu? Meskipun satu teguk, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah minum, selang 4 menit, selang 3 menit adzan subuh. Ini sudah mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesunahan perintah untuk sahur, meskipun hanya seteguk air. Sholawatullah, kenapa? Ini keberkahannya yang lain. Alal mutasahhirin, karena Allah memberikan maghfirah, memberikan rahmat bagi orang-orang yang mau sahur. Itu minimal. Nah. Hadis yang ke-63, ini hadis yang terakhir. Wabihi ilaihi qol, hadis yang terakhir dari kitab Fadail Syahri Ramadan Ibnu Abi Dunya. Ini hadis yang terakhir. Total semua ada 63 hadis. Wabihi ilaihi qol, haddatsana Ali bin Al-Ja' qala akhbaruna Ismail bin Ayyash qala haddatsani Zam'ah bin Saleh an Salamah bin Wahram an Ikrimah an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ista'inu biqailatin nahar ala qiyamil lail wasta'inu biaklatis sahar ala siyam. Kalian mintalah tolong jika kalian ingin mendirikan sholat malam untuk agar bisa tahajud. Kalian dengan mintalah tolong dengan cara dengan cara qailulah ketika di siang hari, tidur meskipun sebentar. Qailulah, dengan tidur sebentar di siang hari itu akan memudahkan kita untuk qiyamul lail. Nah, ini satu trik sendiri, tips sendiri bagi kita mungkin yang masih berat untuk bangun malam untuk melaksanakan tahajud. Ini bagaimana? Salah satu triknya ini, di siang hari meskipun sebentar manfaatkan untuk tidur. Nah, ini biasanya diterapkan di pondok-pondok. Di pondok-pondok itu mereka menerapkan siang hari sebelum zuhur, biasanya itu santri-santri suruh tidur dulu. Suruh tidur ini terutama pondok-pondok kanak-kanak. Itu dalam rangka untuk tarbiyah, untuk mengajari, mendidik. Diajari untuk qailulah. Yang sudah dewasa tidak perlu diajari, udah tidur sendiri-sendiri itu siang hari. Tidur qailulah di siang hari. Di antara faedahnya itu apa? Memudahkan kita kalau kita ingin tahajud di malam hari. Akan lebih terasa ringan. Karena siang dari pagi sampai sore udah bekerja, penat. Maka kalau di siang hari itu enggak tidur, nanti malam setelah sholat isya los tidurnya sampai subuh, bahkan sampai kebablasan subuhnya. Na'udzubillah. Maka cara untuk mengatasi itu siang hari sempatkan tidur meskipun sebentar. Ini namanya dinamakan qailulah. Wasta'inu biaklatis sahar ala siyam. Nah, ini juga kita diperintahkan untuk isti'anah. Isti'anah asli artinya letternya ini kita disuruh minta pertolongan, minta tolong. Nah, kita dianjurkan untuk sahur, makan sahur bagi orang puasa. Kenapa? Karena ketika kita sahur tidak ada alasan
Lah kowe ngopo ora poso? Aku di bengi ra sahur kok. Nah, ini kan kadang dibuat alasan buat kita-kita yang masih remaja dan masih labil itu ya. Ditanya temannya, "Kowe poso gak dino iki?" "Aku ora poso." "Lah ngopo ora poso?" "Aku lali sahur." Nah, ini alasannya. "Lah ngopo? Lah nek gak sahur aku ya ora kuat." Nah, ini. Makanya ini diperintahkan, dianjurkan wasta'inu bi aklatis sahar ala siyam. Jadi kalau kita besok ataupun kapanpun di siang hari kita mau makan sahur, mau puasa, maka jangan lupa seyogianya untuk makan sahur. Nah, karena sahur ini bangunnya ini sebelum subuh, maka bagaimana agar bisa bangun, agar mudah bangun di siang hari, jangan lupa tidur meskipun sebentar, tidur qailulah meskipun sebentar, agar malam hari mudah untuk bangun, entah itu untuk sahur. Sebelum sahur kita sholat tahajud dulu, sholat sunnah, sholat hajat dulu, sholat tasbih dulu, dan sholat yang lain, berdoa yang banyak, zikir yang banyak, zikir wengi ingkang suwe. Nah, baru hampir setengah jam atau berapa kurang sedikit makan sahur. Karena makan sahur ini dianjurkan untuk diakhirkan. Kalau puasa dianjurkan untuk takjil, untuk lebih cepat, ya kan? Tapi kalau sahur ini diakhirkan. Jangan kita besok puasa subuh jam 5, sahur jam 1. Nah, itu masih, kenapa? Karena setelah sahur mau tidur langsung biar besok khawatir tidak bangun. Nah, ini salah. Ini kurang tepat karena antara jarak 1 jam dari jam 1 ke jam 5 ini sudah menguras banyak makanan, apalagi dibuat tidur. Tadi bangun-bangun ketika subuh, bahkan mungkin terlewat subuhnya, bangun-bangun udah lapar. Besok pagi mau bekerja itu udah lemes, sudah malas. Makanya sahur itu sebaiknya diakhirkan. Contoh mungkin setengah jam atau 40 menit sebelum azan subuh sahur. Tapi jangan terlalu mepet. Nanti baru makan ayam, ya kan? Di gigi gini, baru sampai telaan gini azan, Allahu Akbar. Nah, ini kalau dilek batal puasanya, kalau dimuntahkan sayang. Nah, ayam bakar kok wis kadung dipaem, lagi tekan lak-lakan mriki azan. Nek dilek batal, nek dilepeh sayang, mubadir. Nah, terus kepiye ngene iki? Repot to nggih. Makane sahur niku setengah jam lah. Rodok. Nah, tapi jangan terlalu awal juga. Jam 1 malam sahur. Alasannya nanti biar itu ndak. Jadi bangunnya mungkin sekarang ya jam 3, setengah 4 atau jam 3 seperempat. 1 jam lah, 1 jam sebelum subuh itu udah pas. Makanya tadi di azan tadi itu seperti yang dilakukan di Makkah itu udah pas. 1 jam sebelum itu dibangunkan, ada azan. Mungkin tongteknya jangan terlalu awal. Jam 12 bengi wis mulai tongtek klothekan. Gugah-gugah wong. Wah, di bualang sandal karo tanggane seneni. Ya mene wis mulai gugah-gugah. Ya, gugah-gugah jam berapa? Ya optimal jam 2, setengah 3. Itulah. Jadi nanti ya terakhir mungkin jam 3 udah. Jadi jangan lupa sahur. Ini kalau sahur sebaiknya itu dilakukan di takhir, jangan terlalu di awal. Tapi kalau buka itu sunnahnya itu disegerakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai ini kitab Fadail Syahri Ramadan anggitanipun Imam Ibnu Abi Dunya. Wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, pembacaan kitab Fadhail Syahri Ramadan Ibn Abi Dunya udah selesai. Ini saya dulu ngaji dengan Fadilatul Syekh Abdullah Izzuddin Al-Mahalli Al-Azhari di Mudhayyafah Sayyidina Syekh Ismail Siddiq Al-Adawi di Darusah, Kairo. Dulu majelis pembacaan kitab ini dibaca sekali khatam, karena yang diajarkan ini mungkin sudah tahu bahasa Arab semua, sudah tahu mafhumnya. Jadi tabarukan membaca kitab ini sekali khatam, dibaca setelah maghrib sekali, majelis satu. Kapan? Ini saya dulu mengikuti ngaji beliau pada hari Kemis Kliwon tanggal 29 Sya'ban tahun 1438 atau 25 Mei 2017. Kenapa dibaca di bulan Sya'ban? Karena untuk bekal menghadapi bulan Ramadan, untuk bekal untuk nanti di bulan Ramadan, oh ini loh kesunahannya, ini loh dalil-dalilnya. Nah, untuk beliau. Jadi tarhib Ramadan atau dalam rangka menyambut bulan Ramadan, ini pembacaan kitab-kitab ini. Nah, kan tetapi karena waktu tarhibnya itu tidak mencukupi, maka agar kita juga mendapatkan keberkahannya dari sini, dari Pondok Ar-Rahim itu menjadwalkan dibuat saja nanti halaqah atau majelis ketika di bulan Ramadan, terutamanya setelah Isya, waktunya yang agak longgar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mendapatkan sanad kitab ini, kitab Fadhail Syahri Ramadan karya Al-Imam Al-Hafidh As-Siqah Al-Murabbil Kabir Abdullah bin Muhammad bin Ubaidullah Al-Qurashi, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abi Dunya, yang mana beliau wafat tahun 281 Hijriah, termasuk masih Al-Qurunul Ula, abad 3 Hijriah. Dari guru saya, syekh saya, namanya Syekh Abdullah Izzuddin, beliau masih hidup sekarang. Beliau mengambil kitab ini dari gurunya, yaitu Fadilatul Alama Al-Muhaddis Al-Ustadz Ad-Duktur Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi Al-Husaini Al-Asy'ari Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi. Dari gurunya Al-Alama Al-Muhaddis Profesor Dr. Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi Al-Husaini Al-Asy'ari Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi. Tarakahnya Naqsyabandiyah. Dari gurunya An-Syekhil Arab wal Ajam As-Sayyid Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi An-Naqsyabandi. Wa Musnidul Hijjah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Yasin Padang. Nah, ini ulama Nusantara. Beliau Syekh Mustafa Abu Sulaiman mengambil dari dua syekh. Pertama Sayyid Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi An-Naqsyabandi, dan juga dari Syekh Yasin Al-Fadani Indonesia. Nah, kilahuma, keduanya an Syekhul Islam Husain Ahmad bin Habibullah Al-Madani Al-Hanafi Ad-Diyubandi. Dari Syekhul Islam Husain Ahmad bin Habibullah Al-Madani Al-Hanafi Ad-Diyubandi. Wa yarwihi syekhuna andal muhaddis al-a'zam Al-Hanafi madzaban al-Chisti tariqatan anil alamah al-Hind Maulana Muhammad Anwar Syah Al-Kasmiri. Syekh Mustafa Ismail juga mengambil dari gurunya, yaitu Al-Muhaddis Al-A'zam Maulana Habibullah Al-Azami. Wa yarwihi syekhuna an Barakatil Asr Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahilwi. Jadi tadi Syekh Mustafa beliau ngambil dari juga meriwayatkan dari Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahilwi. Tarekahnya Chistiyah, tarekah Chistiyah. Tarekah itu banyak sekali. Keempatnya Maulana Husain Al-Madani, Maulana Al-Kasmiri, Maulana Muhammad Ilyas. Itu mereka keempatnya tadi mengambil dari An Syekhul Hind Mahmud Al-Hasan Ad-Diyubandi Al-Hanafi, mengambil dari Syekh Abdul Ghani Ad-Dahilwi, mengambil dari Syekh Muhammad Ishaq Ad-Dahilwi, dari kakeknya Syekh Abdul Aziz Ad-Dahilwi, mengambil dari orang tuanya Musnidul Hind Waliullah Ad-Dahilwi,
dari Abi Thahir Al-Qurani, dari gurunya, dari kedua gurunya ulama besar. Pertama Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki Al-Masri, orang Mesir, dan juga Ahmad bin Muhammad An-Nakhli Al-Makki. Kedua syekhnya ini tadi itu mengambil dari Syekh Syamsuddin Al-Babili Asy-Syafi'i Al-Masri, Mesir. Mengambil dari Syekh Salim As-Sanhuri Al-Maliki, Mesir. An Syekhul Islam An-Najm Al-Ghaiti Al-Masri, Mesir lagi. An Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Mesir. Ini makamnya di samping Imam Syafi'i di Mesir. Anil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga makamnya di Mesir. Qala, Ibnu Hajar mengatakan, qara'tuhu ala Abil Faraj Abdurrahman bin Ahmad Al-Ghazi bisama'ihi lahu ala al-musnidah Aisyah binti Ali bin Omar Al-Sunhaji Al-Himyari. Nah, mengambil dari Syekhah atau dari bunyai Al-Musnidah, namanya Aisyah binti Ali bin Umar As-Sunhaji Al-Himyari. Jadi ibu-ibu panjenengan, mbak-mbak atau para pelajar bisa juga nanti suatu saat meriwayatkan hadis, meriwayatkan sanad. Buktinya dari sanad ini, dari sampai Ibnu Abi Dunya ini, di sana ada perempuan. Nah, jadi mungkin kalau yang baru kemarin fenomenal itu kita memperingati R.A. Kartini. Nah, tapi dari dulu udah banyak sekali perempuan muslim itu yang sangat tersohor, yang keilmuannya itu luar biasa. Di antaranya adalah Sayyidah Aisyah binti Ali bin Umar As-Sunhaji Al-Himyari dan juga Sayyidah Nafisah. Nah, Sayyidah Aisyah Al-Musnidah Aisyah binti Ali bin Umar As-Sunhaji Al-Himyari ini mengambil dari siapa? Mendengarkan bisama'iha lahu ala Abil Faraj Najibuddin Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Harrani. Beliau mengambil dari Syekh Al-Musnid Al-Mu'ammar Abdullah bin Abdurrahman bin Ayyub Al-Harbi Al-Buqli. An qala an ba'ana Asy Abul Aiz Ahmad bin Ubaidullah bin Kadish. Qala an ba'ana Asy Al-Jalil Abu Thalib Muhammad bin Ali Al-Usyari. Qala an ba'ana Al-Hafidz Abu Hafs Umar bin Ahmad bin Syahin. Nah, beliau Ibnu Syahin ini juga punya kitab sendiri tentang Fadhail Syahri Ramadan yang kemarin kita rencanakan akan dibaca juga. Nah, sebelum ke Ibnu Syahin kita membaca, karena Ibnu Syahin ini wafatnya tahun 300 berapa itu? Dia abad keempat Hijriah. Maka membaca dulu karyanya Imam Ibnu Abi Dunya, guru-gurunya yang terlebih dahulu yang menulis kitab dengan judul yang sama, yaitu tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ibnu Syahin mengatakan anba'ana Abu Ishaq bin Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad At-Tabari Al-Maqarri Al-Makki Al-Maliki dari Al-Qadi Umar bin Hasan Al-Ma'ruf bin Al-Asna'i Al-Baghdadi. Dia mengatakan anba'ana Al-Hafidz Ibnu Abi Dunya bihi. Nah, ini baru sampai Ibnu Abi Dunya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ikut dalam silsilah riwayat ini, kita diakui oleh guru-guru kita, sehingga sanad keilmuan kita itu jelas dari kitab mana kita mengaji, punya siapa, beliau hidup tahun berapa, keilmuannya seperti apa, itu dapat dipertanggungjawabkan. Al-Fatihah kita firman sekali untuk guru-guru kita yang sudah meriwayatkan hadis ini, yang tadi nama-namanya sudah kita sebutkan. Qaddasallahu asrarahum wa nawwara diraihum wa ilaihi rujatihim wa a'talim barakatihim amdir anagat karmatihim sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan sanad ini mungkin bagi teman-teman yang menginginkan ijazah, saja ijazahkan. Qulu qabilna. Bilang qabiltu. Qabiltu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, umat kita, warga kita semuanya, dengan keberkahan membaca hadis Rasulullah
dan juga mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan yang akan kita lalui ini lebih bermanfaat, lebih berkualitas dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, sehat walafiat, murah rezeki, kita bisa bertemu lagi untuk mengkaji kitab yang lain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya muyassir kull 'asir yassir umurana wa sahhil umurana. Ya qadiyal hajah iqdi hajatina min hawaijid din fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya muti ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika amma asyadik bi fadlika amman siwak. Ya latif ya latif ya latif ya latif ultuh bina wal muslimin. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin bagi mustami'in mustami'at yang menginginkan ijazah secara tertulis, mungkin bisa datang ke Pondok Pesantren Ar-Rahim, Candel Kulon, Sragen. Nanti bisa dikoordinir menghubungi Gus Sofi untuk dituliskan, nanti untuk diprintkan. Mungkin bagi teman-teman silakan datang ke Pondok Pesantren Ar-Rahim. Cukup sekian, mungkin ada banyak kesalahan, pasti ada banyak kesalahan dari saya yang saya sengaja maupun tidak. Mungkin banyak perkataan yang yang menyinggung panjenengan sedaya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.